Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita keimanan yang kemudian itu menjadi penggerak kita untuk senantiasa taat kepadanya, termasuk sholat maghrib yang sudah kita laksanakan secara berjamaah ini bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa memperbaiki sholat kita, senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Kalau laki-laki, kalau memang tidak ada halangan, ayo ke masjid. Karena sesungguhnya pahala orang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, pahalanya jauh lebih besar daripada kita melaksanakannya seorang diri. Dan sholat juga yang akan mengubah banyak hal dari kehidupan kita. Makanya ada ungkapan, idza turidu an tughayyira nafsak hayatak, kalau kalian ingin mengubah hidup kalian, wala tadri min aina tabda, tetapi kalian tidak mengetahui harus memulai dari mana, fabda minas shalah, maka mulailah dengan memperbaiki sholat kita. Ya. Jadi kalau kita ingin mengubah hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat, atau yang kehidupan yang serba sia-sia, serba biasa saja kemudian menjadi yang lebih baik, tetapi kita tidak tahu harus memulai dari mana, maka mulailah dari memperbaiki sholat kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya hikmah kenapa kok lafaz azan itu hayya 'alas shalah dulu kemudian hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, mari mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Baru kemudian hayya 'alal falah, mari meraih kemenangan. Jadi sebenarnya hikmahnya, jarak antara sholat dan kemenangan atau makna luasnya kesuksesan itu sejarak kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Makanya ketika kita ingin meraih kemenangan atas perlawanan kita terhadap hawa nafsu, atau kemenangan kita dari sesuatu hal yang ingin kita menangkan, dirikan sholat. Baru kemudian setelahnya Allah menjanjikan kemenangan. Jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita senantiasa memperbaiki sholat kita, karena itu merupakan tiang agama kita. Masjid ini saja kalau tidak ada tiangnya, roboh. Rumah tidak ada tiangnya, roboh. Begitu juga dengan agama kita, maka agama kita akan goyang dan bisa saja rusak disebabkan karena kita tidak menjaga sholat kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua, yang mana kita harus mengikuti beliau dan betul-betul memperhatikan beliau dan mengenal beliau. Karena kan umat Islam itu diperintahkan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita yang pertama sebelum kita meneladani beliau, ya kita harus mengenal Nabi Muhammad dulu. Bagaimana mungkin kita bisa mau meneladani Nabi tetapi kita tidak tahu Nabi Muhammad itu seperti apa? Bagaimana karakternya beliau? Bagaimana kebiasaannya beliau? Bagaimana kesempurnaan beliau? Jadi harus kita tahu dulu itu Nabi Muhammad yang luar biasa, baru kemudian kita meneladani beliau. Jangan sampai kita saya meneladani Nabi Muhammad tetapi kita tidak mengenal Nabi Muhammad. Maka ini sudah menjadi tugas kita untuk senantiasa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya
kita mengkaji hadis-hadis beliau. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab mujahadah, bersungguh-sungguh, bersemangat. Dalilnya hadis-hadis yang terkumpul dalam bab mujahadah sangat banyak. Jadi terkadang ada satu hadis juga kita bahas 2 pertemuan, ada juga 3 atau 2 hadis kita bahas dalam 1 pertemuan. Tetapi mudah-mudahan itu semua dalam rangka mengambil manfaat dan menambah wawasan keilmuan kita semuanya. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis ke-8 dari bab mujahadah. An Abi Abdullah Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala, dari salah seorang sahabat Abu Abdullah yang nama aslinya adalah Hudzaifah bin Yaman, Hudzaifah bin al-Yaman, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, suatu malam saya melakukan sholat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faftatahal Baqarah, Rasulullah membaca surat Al-Fatihah, kemudian Rasulullah memulai dengan membaca surat Al-Baqarah. Fakultu yarka indal mi'ah, kemudian Hudzaifah bin Yaman yang sholat malam bersama Rasulullah berpikir, nanti nih Rasulullah di ayat ke-100 ruku nih. Summa madoh, tetapi sampai ayat 100 Rasulullah tidak ruku. Fakultu yusolli biha fi raqatin. Kalau begitu kayaknya selesai surat Al-Baqarah baru Rasulullah ruku. Summa ftatahan nisa, tetapi setelah selesai surat Al-Baqarah Rasulullah lanjut membaca surat An-Nisa. Faqara'aha summa ftataha Ali Imran faqara'aha. Selesai surat An-Nisa, Rasulullah lanjut lagi membaca surat Ali Imran. Yaqra'a mutarassilan, membaca dan membacanya tidak seperti kita alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak. Di sini disebutkan dalam hadis ini yang disebutkan oleh sahabat Hudzaifah bin al-Yaman mutarassilan, itu dengan penuh penghayatan, mentadabburinya dengan penuh perenungan. Jadi mungkin kira-kira alif lam mim dzalikal kitab, dan setelah Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Imran. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbahah. Kalau Rasulullah melewati ayat-ayat tasbih, beliau berhenti sejenak kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi su'alin sa'alah. Ketika beliau melewati ayat-ayat yang perlu kita berdoa, beliau berhenti kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ta'awudhin ta'awwadha. Ketika beliau melewati ayat yang di situ perlu kita meminta perlindungan, beliau berhenti kemudian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Kemudian setelah membaca 3 surat sempurna, beliau kemudian ruku dan membaca subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Adapun lama ruku'nya beliau hampir sama dengan lamanya beliau tadi berdiri. Ternyata belum selesai luar biasanya membaca 3 surah itu. 3 surah itu sekitar 5 juz lebih, 1/6-nya Al-Quran. Tidak sampai situ, kemudian ketika beliau ruku, fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, lama ruku'nya hampir sama dengan berdirinya beliau. Summa qala sami'allahu liman hamidah. Ketika beliau bangkit dari ruku' membaca sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, summa qiyaman tawilan qariban mimma raka'a. Kemudian beliau ketika bangkit dari ruku' berdiri, beliau berdiri yang lama
yang lamanya hampir sama dengan rukuknya beliau. Summa sajada, kemudian beliau bersujud membaca subhana rabbiyal a'la, fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Adapun lama sujudnya hampir sama dengan lamanya ketika beliau berdiri setelah bangkit dari rukuknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis pertama yang akan kita ulas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup, kemudian kita pindah ke hadis yang kedua dan hadis yang ketiga. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang melaksanakan sholat malam itu berjamaah. Ini konteksnya di luar bulan Ramadan. Jadi Rasulullah kan memang tidak disyariatkan sholat malam berjamaah terus, tetapi sholat malam itu sendiri-sendiri. Tapi terkadang Rasulullah melakukannya secara berjamaah, beliau bersama sahabatnya, kadang sama Ibnu Mas'ud, kadang sama Abdullah Ibnu Abbas, termasuk salah satunya ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Hudzaifah bin Al-Yaman. Kalau kita berbicara Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau dijuluki Shahibus Sir, sahabatnya Rasulullah yang memegang salah satu rahasianya Rasulullah. Jadi Hudzaifah bin Al-Yaman ini, beliau diberikan satu rahasia oleh Rasulullah yang Rasulullah tidak menceritakan perkara ini kepada sahabat-sahabat lainnya. Apa itu? Jadi Rasulullah menyampaikan daftar orang-orang atau daftar nama orang munafik di sekitar Rasulullah. Jadi ini listnya, Hudzaifah, ini listnya orang-orang munafik yang kalau kita lihat dia nabela Islam, cinta Islam, membela Rasulullah, tapi sebenarnya hatinya dia memusuhi Islam. Itu ada listnya. Rasulullah hanya memberikan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman sampai beliau meninggal. Rahasia ini tidak pernah terbongkar sama sekali. List orang-orang munafik. Sahabat yang lain itu penasaran, siapa itu listnya, siapa yang masuk list namanya. Sampai-sampai sahabat sekelas Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an sampai khawatir jangan sampai beliau termasuk orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah dalam daftar yang disampaikan kepada Hudzaifah. Sampai suatu ketika Umar ibn al-Khattab mengatakan, Hudzaifah, ku tahu ji kalau bilang Nabi ini rahasia. Kalau begitu pale kasih tahu Kak, di daftar nama-nama orang munafik itu ada namaku. Kemudian Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, aman kan dah, tidak ada. Jadi kita melihat Umar bin Khattab sekelas beliau itu masih khawatir ada kemunafikan di dalam dirinya. Artinya munafik itu ya menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang di dalam hati, khususnya perkara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di satu kesempatan sholat malam Rasulullah melaksanakannya bersama Hudzaifah ibnul Yaman yang kemudian meriwayatkan hadis ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menceritakan bahwa saya sholat malam bersama Rasulullah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Baqarah, beliau mengatakan, nanti ayat 100 berhenti. Tetapi ternyata sampai ayat 100 Rasulullah melanjutkan sampai surat Al-Baqarah itu selesai. Surat Al-Baqarah itu jumlah ayatnya 286, 2 juz 4 lembar. Kemudian selesai sampai surat Al-Baqarah, Rasulullah kemudian Hudzaifah mengatakan, ruku mini. Tetapi kemudian pas selesai surat Al-Baqarah beliau melanjutkan surat An-Nisa yang jumlah ayatnya 200. Kemudian beliau melanjutkan surat Ali Imran yang jumlah ayatnya 186. Jadi 286, 200, 186.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jumlahnya sekitar 5 juz. 5 juz lebih. Yang kalau kira-kira kita membacanya dengan mutarossilan, dengan penuh penghayatan, itu di atas 5 jam untuk berdirinya saja. Belum lagi ketika kita membahas ternyata beliau ketika ruku, lama rukunya mirip dengan lamanya beliau berdiri. Kemudian bangkit dari ruku, lama berdirinya mirip dengan lamanya beliau ruku. Ketika beliau sujud, waktu sujudnya hampir sama lamanya dengan ketika beliau berdiri. Ini akan kita bahas, makanya dalam pamfletnya, posternya itu judulnya meneladani semangat Nabi dalam beribadah. Ini harus kita teladani. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika marra bi ayatin tasbih sabbaha, maka karena penuh penghayatan beliau mendapati ada ayat-ayat yang di situ mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berhenti membaca ayat, kemudian beliau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ayatin su'alin sa'ala wa idza marra bi ayatin ta'awwadha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pengalaman sholat malamnya Rasulullah yang disaksikan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman, kita mengetahui Rasulullah mengumpulkan 4 hal dalam sholatnya beliau, dalam beliau membaca Al-Quran ketika beliau sholat malam. Yang pertama adalah bainal qiraah, membaca Al-Quran, wa bainadz dzikir, beliau sekaligus berzikir, wa bainad du'a, sekalian beliau berdoa, wa bainat tafakkur, beliau merenungi, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasti terkandung di dalamnya 4 hal ini. Kenapa? Karena mengingat Rasulullah membaca surat itu dengan penuh penghayatan, yang betul-betul beliau tidak sekedar membaca saja, tetapi beliau mengumpulkan 4 hal ini. Beliau selain membaca Al-Quran, sekaligus beliau berzikir, sekaligus beliau berdoa, dan beliau bertafakur. Jadi dalam surat ini, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Imran, yang jumlahnya aksar min khamsah ajza, lebih banyak di atas 5 juz. Idza kana al-insan yaqra'aha bitarassul, kalau seseorang membaca 3 surat tersebut kemudian dengan penuh perenungan, wa yasta'id inda ayatil wa'id, beliau meminta perlindungan ketika ada ayat-ayat mengenai siksaan, wa yas'alu inda ayatir rahmah, beliau meminta kepada Allah ketika disebutkan ayat-ayat rahmah, wa yusabbihu inda ayatit tasbih, dan bertasbih ketika ada ayat tasbih. Di sini pertanyaannya, kam takunu muddah, kira-kira berapa lama? Kalau membaca berdirinya beliau pertama saja itu lebih 5 jam hitungan kita, ditambah lagi rukunya yang mirip dengan berdirinya, kemudian bangkit dari rukunya mirip dengan rukunya, kemudian sujudnya mirip lamanya dengan berdirinya. La syakka annahu takunu tawilan, tidak diragukan lagi itu mesti waktu sholat malamnya beliau lama sekali. Walihada kana alaihi salatu wassalam yaqumu hatta tatawarrama qadamahu wa tatafattar. Makanya sering disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking lamanya beliau sholat malam, tatawarrama qadamahu, sampai bengkak betis beliau, 2 betis beliau, wa tatafattar, sampai pecah-pecah kakinya beliau. Ini sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita berbicara tentang Rasulullah, kita tidak berbicara lagi tentang sholat 5 waktu, karena kan sholat 5 waktu itu wajib. Seorang muslim idealnya minimal sholatnya adalah sholat 5 waktu. Adapun orang-orang pilihan Rasulullah, sahabat-sahabatnya, itu
bukan lagi hal-hal wajib yang dikejar. Bagaimana sholat sunnah yang dikejar? Adapun kita terkadang masih bermasalah dengan ibadah wajib tak? Kita, saya, dan mungkin sebagian dari kita semua masih bermasalah, mungkin masih kadang terlambat atau kadang dengar azan masih beraktivitas, padahal seharusnya ketika azan itu tandanya sudah selesaikan akhiri, berhenti dulu, laksanakan sholat. Tetapi ketika kita membahas orang-orang pilihan itu levelnya bukan lagi sekedar ibadah wajib tetapi ibadah sunnah. Maka ini kita bahas agar kita senantiasa bisa mengikuti mereka semuanya. Kembali ke sini. Begitu karakter sholat malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta inna ibna Mas'ud wa huwa syab lamma shalla ma'ahu lailah minal layal yaqul, sampai-sampai Abdullah ibnu Mas'ud, beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang umurnya masih muda, beliau pemuda. Kemudian juga pernah diajak sholat malam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallamul qiyam hatta hamamtu bi amrin su. Abdullah ibnu Mas'ud yang masih anak muda, istilahnya masih kuat fisiknya, pernah satu waktu sholat malam bersama Rasulullah, dia mengatakan hatta hamamtu bi amrin su. Sampai-sampai saking lamanya Rasulullah berdiri ketika sholat, saya bermaksud buruk, sampai punya maksud buruk. Qala bima hamamtah, kemudian ada orang bertanya, maksudnya maksud buruk itu apa? Qala hamamtu an ajlis wa ada'hu, saya bermaksud untuk duduk dan meninggalkan beliau. Ini Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah umurnya sudah senja, sholat malam. Abdullah bin Mas'ud masih muda, sholat bersama Rasulullah sampai tidak kuat, sampai dia berpikir, ku tinggalkan Rasulullah deh. Itu Abdullah bin Mas'ud, padahal masih muda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'a ba'da an atimma surah salas, sampai kemudian beliau menyelesaikan 3 surat tadi, beliau ruku. Faqala, kemudian beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim wa atala ruku nahwan min qiyamihi, mirip sama, begitu seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita melihat wa hakadza kana alaihi salatu wassalam yusolli fayaj'alus salata munasibah atau munasabah. Ada satu hal yang sebenarnya perlu kita perhatikan dari karakter sholat Rasulullah, khususnya sholat malam beliau. Apa itu? Adanya munasabah, kesesuaian. Kesesuaian tentang apa? Idza atolal qiyam atolar ruku was sujud wal qiyamul ladzi ba'dar ruku wal julus alladzi bainas sajdatain. Jadi adanya kesesuaian. Kalau berdiri tak itu, anggaplah ya, 1 jam berdiri itu usahakan ruku tak, lamanya ruku tak itu mirip-mirip dengan berdiri tak tadi. Jadi kalau sholat 1 jam, berdiri 1 jam, karena mungkin 1 juz kita baca, itu ruku tak kasih lamanya mirip dengan berdiri tak. Nanti begitu ketika kita sujud juga lamanya mirip-mirip dengan itu. Ini adanya munasabah, 1 poin ya dari karakter sholat malamnya Rasulullah, adanya munasabah. Adapun hari ini kadang-kadang itu ada imam yang mungkin 1 juz, anggaplah 1 juz, 1 rakaat 1 juz. Kemudian pas rukunya sebentar, kemudian bangkit dari ruku sebentar, dan sujud sebentar. Nah, ini tidak munasabah, tidak sesuai. Adapun Rasulullah kalau sholat itu adanya kesesuaian dari 1 rukun sholat, 1 gerakan sholat dengan gerakan lainnya. Jadi ini harus diperhatikan, apalagi orang yang biasa imam, ini harus diperhatikan. Atau kalau misalkan kebetulan bacaannya pendek, misalnya qul a'udzu birabbin nas, itu silahkan qul a'udzu birabbin nas berapa menit, mungkin tidak sampai 1 menit, Al-Fatihah sama An-Nas, itu rukunya juga ya kira-kira sebegitu. Bangkit dari ruku begitu, sujud begitu, dan duduk di antara 2 sujud
pun begitu. Ini adanya munasabah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita juga dapatkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu kebiasaan orang soleh zaman dahulu. Ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada jamaah, cara untuk mempermalukan diri kita itu dengan membaca kisah-kisahnya para sahabat dahulu atau orang-orang soleh dahulu. Dengan mengetahui luar biasanya semangat ibadah mereka, itu kita bandingkan dengan diri tak, itu memalukan sekali diri tak. Itu cara untuk mempermalukan diri tak dengan cara ya tidak diketahui oleh orang, tetapi kita malu sendiri. Kenapa? Karena melihat Rasulullah dengan para sahabatnya luar biasa. Di antara contohnya ini, Rasulullah ketika sholat seperti ini. Ini tidak dijelaskan rakaat keduanya ya. Wallahu alam apakah sholat witir sehingga cuma 1 rakaat, atau memang sahabat Hudzaifah bin Yaman hanya meriwayatkan cuma 1 rakaat pertama saja. Wallahu alam bishawab. Tetapi dari satu rakaat ini saja kita sudah bisa mendapati luar biasanya Rasulullah khususnya ketika beliau ibadah sholat. Belum lagi kalau para salafus soleh terdahulu, ada yang bahkan sampai wudhu sholat isya'nya digunakan untuk sholat subuh. Kenapa? Karena mereka tidak tidur. Mereka kalau bukan sholat mengaji, nanti agak ngantuk lagi pergi lagi sholat gitu. Sampai wudhu sholat isya'nya itu digunakan untuk sholat subuh, kan tidak batal. Sedangkan salah satu pembatal wudhu itu adalah tidur berat, manakala seorang muslim melakukannya dengan berbaring. Mungkin ngantuk juga mereka, tetapi sholat tidur sambil duduk sedikit kemudian tersadar lagi langsung sholat lagi. Ini luar biasanya mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian kita mendapati juga wa minha jawaz iqamatal jamaah fi sholatil lail. Ini dari sini kita mendapati bahwa sholat malam itu terkadang maksudnya boleh dilakukan secara berjamaah. Lakinna hadza laisa daiman, tetapi perlu diperhatikan bahwa jangan sering-sering sholat malam. Kita sholat malam boleh berjamaah tapi jangan sering-sering, sebagaimana Rasulullah melakukannya dengan para sahabatnya. Innama yufal ahyanan, dikerjakan kadang-kadang, fi ghairi Ramadan, itu di luar Ramadan. Wa amma fi Ramadan fa inna minas sunnah ay yaquman nas fi jamaah. Adapun di bulan Ramadan manusia melaksanakannya dengan berjamaah. Annahu yambagi lil insani fi salatil lail idza marra bi ayatir rahmah ay yakif wa yas'al. Jadi ketika kita melaksanakan sholat malam, kemudian marra bi ayatir rahmah, kita mendapati satu ayat yang berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakif, berhenti, wa yas'al, dan kita berdoa kepada Allah meminta agar diberikan rahmat tersebut. Misal lau marra bi dzikril jannah, contohnya kalau ada ayat yang berbicara tentang jannah, tentang surga, yakif, maka hendaknya kita berhenti, wa yaqul Allahumma ja'alni min ahliha. Jadi ketika ada ayat ini disunahkan ya, ketika sholat malam kemudian kita merenungi, kemudian ada disebutkan situ ayat tentang surga, maka kita berhenti dulu, kemudian kita berdoa Allahumma ja'alni min ahliha, ya Allah jadikanlah aku salah satu penduduk surga. Itu berdoa, tapi bahasa Arab. Allahumma inni as'alukal jannah, atau dengan doa lain misalnya, ya Allah aku meminta kepadamu, berharap kepadamu dikaruniai sebagai meminta kepadamu surga. Maksudnya jadi penduduknya. Wa idza marra bi ayatil wa'id, tetapi kalau misalnya ada kita sampai di ayat yang berbicara tentang ancaman neraka, yakif, maka hendaknya berhenti, kemudian membaca doa a'udzubillahi min dzalik, ya Allah aku berlindung kepadamu dari hal itu, atau a'udzubillahi minan nar, aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka. Wa idza marra bi ayatin tasbih, kalau kita melewati ayat yang berkenaan dengan tasbih, yakni ta'zimullah, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala,
yakif wa yusabbihullah. Kemudian kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza fi sholatil lail. Ini catatannya untuk salat malamnya kita saja. Amma fi sholatil fardhah, adapun kalau dalam salat wajib, la ba'sa an yaf'al hadza walakinnahu laisa bisunnah. Adapun di salat wajib boleh dilakukan, tetapi ini bukan sunnah. Artinya apa? In fa'alahu fa innahu la yunha anhu. Kalau ada yang mau kerjakan karena memang tidak ada larangannya. Wa in taraka fa innahu la yu'mar bihi. Adapun orang yang tidak melakukannya karena memang tidak ada perintahnya. Artinya netral. Mau dilakukan silahkan, tidak dilakukan juga silahkan. Tetapi kalau bagi imam yang ingin mau melakukan ini, hendaknya melihat adat masyarakat setempat. Jangan sampai dilakukan itu sampai kemudian masyarakatnya tidak terbiasa. Wah, imam apa ini? Kenapa lain-lain bacanya? Kenapa berhenti kemudian berdoa? Ibadah macam apa lagi ini? Ya, kadang begitu. Jadi hendaknya memperhatikan hal tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ini kemudian kita juga bisa dapatkan satu pelajaran bahwa jawazimut taqdimus suwar ba'daha ala ba'din. Dibolehkannya melompati satu surat. Maksudnya membaca surah itu tidak berurutan. Contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tadi, ketika beliau sudah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Baqarah, apa beliau membaca? Surat apa? Surat An-Nisa. Padahal kalau dalam Al-Quran urutannya, surat yang kedua Al-Baqarah, surat ketiga Ali Imran, surat keempat An-Nisa. Tetapi beliau membacanya Al-Baqarah dulu, kemudian surat An-Nisa, baru kemudian surat Ali Imran. Artinya dia tidak urutkan. Rasulullah tidak urutkan, tetapi beliau melompati kemudian kembali lagi. Ini satu hal yang menandakan bahwa boleh seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang membaca surat Al-Ikhlas, setelah membaca surat Al-Ikhlas langsung baca surat An-Nas, kemudian kembali ke surat Al-Falaq, jangkip protes. Bilang, kenapa begitu? Kenapa tidak berurutan? Tidak. Jangkip protes. Artinya apa? Karena Rasulullah pernah melakukannya. Ini saya mencontohkan surat 3 terakhir, karena kan level bukan level pertama yang surat Al-Baqarah, Ali Imran sama Nisa. Jadi saya contoh ini sederhana. Kan sering kan ada kayak apalagi salat witir terakhir itu biasa menggabungkan 3 surat ini. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau mau selamat, ini penulis di sini menjelaskan bahwa itu bisa jadi aturan lama. Di sini disebutkan aturan lama. Adapun aturan barunya lebih baik, lebih selamat kalau berurutan. Jadi imam begitu juga tadi. Saya bilang kalau memang imam yang terbiasa imam, perhatikan. Kalau bisa berurutan, kasih berurutan nih. Daripada masalah lagi nanti setelah Al-Ikhlas, An-Nas, kemudian Al-Falaq, jamaah bilang, jangan-jangan lupa imam tadi. Padahal bisa jadi sengaja. Tetapi kalau jamaahnya tidak terbiasa, hendaknya para imam memperhatikan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau misalkan Rasulullah rukuknya itu lamanya sama dengan berdirinya beliau, apa mina baca? Nah, di sini dijelaskan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu wa yukarriru tasbih. Beliau ketika ruku kemudian membaca subhana rabbiyal azim, itu kemudian selama beliau ruku yang beliau baca ya itu tadi diulang-ulang. Bukan, kukira 3 kali Ustaz. Nah, kan kadang begitu. Makanya kita kadang sholatnya lamanya, berdirinya lama, baru pas ruku sebentar. Kenapa? Karena 3 kali kita baca. Adapun dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah tasbih wa yukarriru tasbih. Beliau bertasbih kepada Allah subhana rabbiyal azim ketika ruku, kemudian mengulang-ulang itu terus selama beliau ruku. Jadi beliau mungkin anggaplah rukunya tadi 5 jam ya, yang mirip dengan berdirinya, ya selama 5 jam juga itu subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kana yatil, lama sekali memang.
Wa yaqul subhana rabbiyal a'la, begitu juga ketika beliau sujud, beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Walam yazkur syai'an akhar. Beliau tidak mengatakan apapun selain ucapan tadi subhana rabbiyal a'la. Beliau tidak membaca hal lain, tidak membaca zikir lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan satu hadis tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai bagaimana beliau semangat dalam salat malam. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita kemampuan untuk meneladani beliau dalam urusan semangat dalam beramal soleh. Ya, kita selain salat malam mengaji, kita juga mungkin puasa sunnah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Berapa menit lagi adzan? 3 menit ya? 3 berapa? 7 menitan. Ya, ini ada 2 hadis pendek berikutnya yang akan kita lanjutkan. Tapi ini berkaitan dengan hadis sebelumnya. Hadis ke-9. An Nabi Mas'udin radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan. Jadi tadi sudah disinggung sedikit bahwa Abdullah ibnu Mas'ud pernah satu waktu salat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa atalal qiyam hatta hamamtu bi amrin su. Sampai-sampai tadi ini saking lamanya beliau melaksanakan salat hatta hamamtu bi amrin su, sampai-sampai saya bermaksud buruk. Kemudian ada bertanya, Ibnu Mas'ud, maksudnya apa itu maksud buruk? Beliau mengatakan, hamamtu an ajlis wa ada'ahu. Saya bermaksud untuk duduk dan meninggalkan beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Kemudian hadis ke-10, an Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yatba'ul mayyita salasatun. Ada 3 hal yang akan mengikuti seorang mayit ketika diantar ke kuburannya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Apa 3 hal ini yang mengikuti si mayit ketika diantar ke kuburannya? Pertama adalah ahluhu, keluarganya. Kemudian yang kedua wa maluhu, harta bendanya. Kemudian yang ketiga wa amaluhu, dan amal solihnya. Fayarji'usnani wa yabqa wahid. 2 pulang, 1 tetap menemani di dalam kubur. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang pulang keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu. Adapun yang tetap menemani dia di kuburan adalah amal-amalnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama tadi yang ke-10 tentang Ibnu Mas'ud itu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud adalah itu penegasan bahwa memang Rasulullah kalau salat malam itu lama-lama. Ini pengalamannya. Setiap sahabat yang meriwayatkan tentang sholat malamnya Rasulullah itu kesaksiannya beliau sholat malam Rasulullah itu lama. Ketika beliau sholat sama Ibnu Mas'ud sampai berpikir bubar mak deh. Adapun Hudzaifah bin Yaman ketika sholat beliau membaca surat Al-Baqarah, apa yang maksud Ibnu Yaman? Nanti ayat 100 berhenti nih, itu saking lamanya. Begitu juga Ibnu Abbas, begitu juga Ibunda Aisyah ketika beliau meriwayatkan hadis tentang sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Aisyah karena mungkin bilang, saya istri Nabi, agak sedikit bertanya, Rasulullah, kenapa sampai sholat malam sampai bengkak-bengkak kaki tak? Kemudian jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an yakuna abdan syakura. Aisyah, tidak boleh kagak jadi hamba yang bersyukur. Artinya apa? Dijamin mi surgaku, diampuni mi dosaku yang telah lama dan yang telah lalu. Tidak boleh kagak bersyukur dengan cara rajin ibadah. Nah, ini perbedaan kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu sudah dijamin surganya, sudah diampuni dosanya yang telah lalu, diampuni dosanya yang akan datang.
tetapi ibadahnya masih luar biasa begitu. Adapun kita, wah, kadang memalukan sekali memang ya kalau kita berbicara tentang kita, saya dan antum. Kita, astagfirullahaladzim, surga tak belum jelas, tidak ada yang bisa mengklaim bilang, saya masuk surga Kak Ustaz. Tidak ada yang berani begitu. Terus dosa tak, masih sering kita melakukan dosa, tetapi pas berbicara ibadah, kita juga orang yang masih dipertanyakan ini ibadahnya bagaimana, maksudnya tidak bersemangat, kurang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir penulis menyebutkan hadis tadi yang terakhir bahwa yatba'ul mayyita salasah, ada 3 hal yang mengikuti seorang mayit ketika diantar ke kuburannya. Yang pertama ahluhu, keluarganya, kedua hartanya, ketiga amalnya. Sengaja dimasukkan dalam bab mujahadah. Sengaja. Kenapa? Karena dalam hadis ini dijelaskan yang betul-betul menemani kita di kuburan hanya 1, yang 2 pulang. Apa? Amal kita saja. Yang 2 keluarga, harta pulang. Kan realitanya begitu. Ketika dikuburkan, kita diantar ke kuburan, tidak ada pun, meskipun mobil kita mewah, ya biasanya malah kita diantar ke kuburan dengan ambulans. Itu pun ambulans yang sudah tua. Seringnya lagi ambulans partai. Yang pulang apa? Pulang harta tak, keluarga tak. Kan tidak ada yang dikuburkan dengan hartanya. Atau mungkin, Ustaz, saya orang Cina Kak, saya Ustaz, dikuburkan Kak nanti sama hartaku. Tidak ada ya, karena hitam semua kulitnya, tidak ada orang Cina. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul memperhatikan, mari semangat beramal, karena wayabqul wahid, apa amal yang satu saja yang menemani kita di kuburan, apa amal soleh kita. Maka ini yang perlu kita kejar. Semangat boleh semangat mencari rezeki, silahkan. Semangat menambah keluarga, silahkan. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai semangat untuk mencari amal soleh yang menjadi teman kita nanti di kuburan itu kalah dengan yang lain. Jadi ada harta tak, bagaimana harta itu menjadi amal soleh yang akan menemani kita di kuburan. Rumah tak menjadi berkah, kemudian menjadi amal soleh karena digunakan untuk hal-hal baik supaya menemani kita di kuburan. Bagaimana kita tanah tak itu bermanfaat untuk kita, ketika kita di dunia bermanfaat, di akhirat juga bermanfaat. Makanya ada orang yang mengatakan, jadi saya setuju, ada ustadz pernah mengatakan, harta sesungguhnya kita, harta yang dimasukkan dalam kotak itu, kotak hitam itu, harta sesungguhnya kita. Artinya apa? Yang akan bermanfaat ketika kita nanti meninggal dunia, itu yang kita infakkan, atau yang kita infakkan di tempat-tempat lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang jujur dalam meneladani beliau, sehingga Allah memudahkan kita untuk mengikuti senantiasa kebaikan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.